Selamat. Ada 3 peristiwa yang menjadi perhatian utamaku selama seminggu ini. Pertama, rencana peresmian dan penahbisan Katedral Maria Ratu Arab. Kedua, protes Cina terhadap Indonesia. Dan ketiga, Gunung Semeru meletus. Tahukah Anda Kerajaan Bahrain? Kerajaan Bahrain merupakan sebuah negara Arab di Teluk Persia. Kerajaan Bahrain adalah sebuah kepulauan kecil yang berpusat di Pulau Bahrain, yang merupakan pulau terbesar di Bahrain. Negara ini hanya berjarak sekitar 23 km atau 14 mil sebelah timur Arab Saudi yang dihubungkan dengan jembatan Raja Fahd. Semenanjung Qatar juga terbilang dekat, hanya sekitar 50 km atau 31 mil sebelah tenggara Teluk Bahrain. Iran berjarak 200 km atau 124 mil ke utara melintasi Teluk Persia. Populasi pada 2010 mencapai 1.234.567 jiwa, termasuk 666.000 lebih warga negara asing. Luas negara ini mencapai 780 km persegi. Dalam ukurannya, Bahrain adalah negara terkecil ketiga di Asia setelah Maladewa dan Singapura. Kerajaan Bahrain adalah salah satu dari negara muslim di semenanjung Arab yang memiliki sebanyak 80.000 umat Katolik yang terdiri dari para pekerja migran dari Asia, India, dan Filipina. Meskipun Islam adalah agama mayoritas di negara ini, namun agama minoritas lain diberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Bahrain sama sekali tidak mempersoalkan perbedaan keyakinan seperti yang terjadi di Arab Saudi. Kerajaan Bahrain menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan Vatikan. Raja Bahrain, Hamad bin Isa Al-Khalifah, telah mengesahkan dokumen bersejarah tentang persaudaraan sesama untuk perdamaian dunia dan hidup bersama yang ditandatangani di Abu Dhabi bersama dengan Paus Fransiskus dan Syekh Ahmed El-Tayib, Imam Besar Al-Azhar, pada 4 Februari 2019. Nah, untuk pertama kalinya Raja Hamad akan meresmikan berdirinya gereja Katolik yang diberi nama Katedral Maria Ratu Arab pada 9 Desember 2021 mendatang. Gereja ini telah selesai dibangun setelah 9 tahun pembangunan, tepatnya sejak 11 Februari 2013 silam. Katedral Bunda Maria Ratu Arab ini sendiri berlokasi di sebuah kompleks seluas 9.000 meter persegi di Awali, sebuah kota kecil di pusat Bahrain yang berpenduduk 1,7 juta jiwa. Seperti dikutip dari Catholic News Agency, tanah berdirinya katedral ini merupakan pemberian dari Raja Hamad pada tahun 2002. Direncanakan, Raja Hamad akan meresmikan gereja Katolik terbesar di dunia Arab. Rencananya, peresmian ini diadakan pada 9 Desember 2021. Sehari sesudahnya, Prefek Kongregasi Evangelisasi Bangsa-Bangsa Kardinal Luis Antonio Tagle akan menahbiskan Katedral Maria Ratu Arab atau Cathedral of Mary Queen of Arabia pada 10 Desember 2021. Katedral Maria Ratu Arab akan mampu menampung 2.300 jemaah. Katedral ini dimaksudkan sebagai pusat vikariat apostolik Arabia Selatan. Kardinal Tagle memegang kepemimpinan sementara di wilayah gerejawi ini setelah meninggalnya Monsinyur Camilo Balin, vikaris apostolik sebelumnya. Katedral ini akan menjadi yang kedua di vikariat setelah Katedral Keluarga Kudus yang berada di Kuwait. Katedral ini didedikasikan setelah Santo Pelindung Katolik yang diproklamirkan di semenanjung Arab, Maria Bunda Arab, yang secara resmi diakui oleh Vatikan pada tahun 2011. Secara pribadi, Raja Khalifah mempersembahkan katedral kepada Paus Fransiskus pada tahun 2014 silam.
Gereja ini merupakan katedral kedua setelah Kapel Ahmadi di Kuwait. Dibangun dengan bentuk bahtera, Katedral Bunda Maria Ratu Arab ini akan menjadi pusat dari persekutuan dari orang-orang Kristen lokal. Salah satu fitur utamanya adalah patung polikrom Bunda Maria orang Arab yang ditempatkan di dalamnya. Indo-Pasifik masih menyita perhatian media di Indonesia. Terakhir tentu menghebohkan Cina melayangkan protes resmi kepada Indonesia. Dikutip dari kompas.com, diberitakan Reuters 1 Desember 2021, pemerintah Cina mengirimkan surat protes yang meminta Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran sumber daya gas dan minyak di kawasan Laut Cina Selatan dan latihan militer Garuda Shield. Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teguh Faisal Shah mengaku tidak bisa mengkonfirmasi isi pemberitaan tersebut. Dari berbagai pemberitaan, saya tertarik dengan paparan seorang guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, yakni Profesor Hikmahanto Juwana. Dikutip dari kompas.com, beliau menilai ada 3 alasan pemerintah Cina melayangkan protes terkait aktivitas pengeboran lepas pantai di Natuna Utara. Yang pertama, Cina memiliki perspektif pengeboran minyak dan gas yang dilakukan di wilayah tersebut diklaim berdasarkan 9 garis putus-putus atau 9 dash line. 9 dash line adalah wilayah Laut Cina Selatan seluas 2 juta kilometer persegi yang 90%-nya diklaim Cina sebagai hak maritim historisnya. Berdasarkan klaim 9 dash line, Cina menyatakan bahwa perairan Natuna Utara sebagai bagian dari wilayahnya. Alasan kedua, protes dilakukan sebagai prosedur standar agar Cina tidak dikesankan melepaskan klaimnya atas wilayah di mana Indonesia melakukan pengeboran yang menurut Cina masuk dalam 9 garis putus itu. Landas kontinen saat ini diklaim oleh Indonesia, dan Indonesia tidak hanya sekadar mengklaim di atas peta, melainkan diwujudkan secara nyata. Oleh karena itu, apabila Cina tidak melakukan protes secara hukum internasional, berarti negeri tirai bambu itu mengakui wilayah tempat pengeboran sebagai landas kontinen Indonesia. Alasan yang ketiga, Cina melakukan protes agar otoritas di dalam negerinya terkesan akuntabel di mata para pemangku kepentingan. Selain itu, otoritas juga dinilai akuntabel di mata rakyat jika Cina tetap melayangkan protesnya. Dalam hal ini, otoritas Cina ingin menunjukkan fungsinya dalam mengamankan klaim 9 dash line. Dalam paparannya, Profesor Hikmahanto mengatakan bahwa perspektif Cina tersebut tentu bertolak belakang dengan perspektif Indonesia. Oleh karena itu, Hikmahanto menilai Indonesia lebih baik tetap meneruskan kegiatan pengeboran minyak dan gas di Natuna Utara. Bahkan, bila perlu mendapat pengamanan dari Bakamla jika ada gangguan dari Coast Guard Cina. Berikutnya adalah perhatianku yang tentunya menjadi perhatian Anda juga. Ya, Gunung Semeru meletus. Dari kompas.com saya mengenali sejarah letusan Gunung Semeru. Ternyata Gunung Semeru cukup aktif kalau tidak mau dibilang gunung berapi aktif. Itu artinya memang sering meletus atau erupsi. Sebagaimana dalam catatan kompas.com, erupsi Gunung Semeru mulai tercatat pada tahun 1818. Sejak itu, ratusan erupsi terdata. Namun tidak setiap erupsi adalah peristiwa satu kali dan tunggal yang meletus lalu berhenti. Erupsi yang terjadi pada Sabtu kemarin misalnya tercatat di pemantauan global sebagai bagian dari rangkaian erupsi sejak 1 April 2014. Institution National Museum of Natural Historical
Global Volcanism Program mencatat ada 65 periode erupsi Gunung Semeru sejak 1818. Erupsi pada Sabtu kemarin yang masuk dalam periode letusan sejak 1 April 2014 tercatat dalam Volcanic Explosivity Index atau VEI 3 dalam skala 0 sampai 8. Setidaknya pengkategorisasian VEI 3 itu merujuk kondisi Gunung Semeru hingga 14 Oktober 2021 dan masih berstatus berlanjut. VEI adalah ukuran relatif kekuatan letusan gunung berapi. Indeks ini dirancang Grace Newhall dari United States Geological Survey atau USGS dan Stephen Self dari Universitas Hawaii pada 1982. Dalam skala 0 sampai 8, indeks ini menakar kekuatan daya ledak dan volume material yang dilontarkan dalam erupsi. Setiap kenaikan level memperlihatkan kekuatan dan atau volume material bertambah 10 kali lipat dibanding level di bawahnya. VEI 3 yang masih tersemat untuk periode erupsi Gunung Semeru pada saat ini setara antara lain dengan erupsi Gunung Merapi periode 11 Mei 2018 sampai 21 Juni 2020. Sebagai catatan, Gunung Merapi yang adalah salah satu gunung api teraktif di dunia sekarang berada di proyeksi maksimal VEI 1, yakni untuk periode erupsi yang dimulai pada 31 Desember 2020 dan masih berlanjut sampai kini. Untuk penggambaran kekuatan letusan yang lebih besar masuk kategori VEI 4, salah satunya adalah erupsi Gunung Sinabung di Sumatera Utara pada periode 15 September 2013 sampai 30 Agustus 2018. Yang mungkin terbayang lebih dekat diingatan, kekuatan letusan VEI 4 adalah erupsi Gunung Merapi pada 26 Oktober 2010. Ini merupakan letusan terbesar Gunung Merapi dalam 100 tahun terakhir. Merujuk data yang sama, VEI 3 untuk Gunung Semeru tercatat juga untuk periode erupsi pada 31 Agustus 1967 sampai 15 Maret 2009 dan periode 8 November sampai Desember 1911. Dalam siaran pers setelah erupsi Gunung Semeru pada Sabtu kemarin, Kementerian ISDM masih menetapkan status aktivitas gunung tertinggi di Pulau Jawa ini di level 2 atau waspada. Aktivitas yang terpantau pada 1 sampai 4 Desember 2021 dinyatakan sebagai aktivitas permukaan atau erupsi sekunder. Guguran dan awan panas guguran disebut sebagai akibat ketidakstabilan endapan lidah lava. Adapun aktivitas kegempaan dinyatakan belum menunjukkan kenaikan jumlah dan jenis gempa yang berasosiasi dengan peningkatan aliran magma atau batuan segar ke permukaan. Oke, begitu saja. Bye.